Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah berikan hidayah iman ke dalam kalbu kita. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan iman ke dalam dada-dada kita. Dan selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berterima kasih kepada setiap orang yang menjadi wasilah Allah berikan hidayah iman kepada kita. Kita berterima kasih kepada ayahanda ibunda kita yang telah menjadi wasilah perantara Allah berikan hidayah iman kepada kita. Kita berterima kasih kepada guru kita, teman kita, kerabat kita, kolega kita yang boleh jadi menjadi wasilah Allah hantarkan hidayah iman ke dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya adalah, hingga saat ini sudahkah kita dengan iman kita bisa merasakan lezatnya beribadah, kita merasakan manisnya iman itu? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari menegaskan bahwa paling tidak ada tiga yang harus kita lakukan untuk bisa merasakan, menemukan halawatul iman, manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Haditsun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa salasun ada tiga yang harus kita lakukan untuk bisa merasakan, menemukan halawatul iman, manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jika ada siapa Allah wa rasuluhu dan Rasulullah SAW ahabba ilaihi, yang paling dia cintai dalam kehidupannya, dan tiada yang lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulullah SAW. Mencintai Allah, salah satu indikasinya adalah dengan kita senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, untuk bisa merasakan manisnya beriman, lezatnya beribadah, hendaknya kita senantiasa mengerjakan semua bentuk peribadatan, semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan dasar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun di malam hari, kita langkahkan kaki kita ke masjid-masjid kita dengan dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa merasakan lezatnya beribadah. Berbeda halnya dengan kita diperintahkan, dipaksa, atau ada unsur riya dalam hati kita ketika beribadah, maka kita belum bisa merasakan manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai Rasulullah SAW. Kalau kita berbicara masalah cinta kepada Rasulullah SAW, para sahabat Nabi lah yang paling besar kecintaan mahabbahnya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita tahu sahabat-sahabat mereka rela mengorbankan harta, keluarga, tanah tumpah darah mereka, bahkan nyawa mereka korbankan karena begitu besarnya cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata ini pun diakui oleh musuh-musuh Islam kala itu. Abu Sufyan ketika belum masuk ke dalam barisan kaum muslimin pun mengakui bahwa sahabat-sahabat Rasulullah kala itu merupakan sosok-sosok manusia yang begitu besarnya kecintaan kepada Muhammad kala itu, sampai kemudian terlontar ucapan dari mulut mereka, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Belum pernah aku melihat seseorang yang begitu besarnya cinta mereka pada seseorang melebihi besarnya cinta sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad kala itu. Untuk kita saat ini, bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW?
Dalam sebuah hadis yang walau didhaifkan beberapa ahli hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ternyata untuk kita bisa membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, selain kita bersolawat Rasulullah SAW, juga dengan kita ihya sunnah Rasulillah, dengan kita menghidupkan, mengamalkan, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Man ahya sunnati, sesiapa yang menghidupkan sunnahku, mengerjakan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, maka dialah yang benar-benar mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan sesiapa yang menghidupkan sunnahku, mencintaiku, karena ma'i fil jannah, akan bersamaku di surga kelak. Ini dia, untuk bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, hendaknya kita menjadikan Allah dan Rasulullah sebagai yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, untuk bisa merasakan manisnya iman adalah hendaknya kita saling mencintai sesama kita. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah, dan cinta itu dengan dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku orang Islam, selaku muslim adalah bersaudara. Dalam potongan hadis sahih Nabi menyebutkan al-muslimu akhul muslim. Sesungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Rasul juga menggambarkan bahwasanya kita sesama orang beriman adalah mereka-mereka yang saling menguatkan satu sama lain. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman yang satu dengan yang lainnya itu seumpama al-bunyan, satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhu ba'dha, yang satu sama lain saling menguatkan mereka. Maka kita orang beriman harus saling cinta mencintai, sokong menyokong, menyemangati dan sebagainya. Dalam hadis lain juga Rasul menggambarkan bagaimana perumpamaan kita orang beriman, sesama orang beriman. Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan kita orang-orang beriman dalam hal cinta mencintai, kasih mengasihi, saling berempati, kamatsalil jasadil wahid. Kita seumpama satu tubuh yang satu, yang kokoh. Idza ishtaka minhu 'udwun, maka nanti ketika satu anggota tubuh itu ishtaka, merasakan sakit, maka tada'a lahu sa'irul jasad, semua tubuh ikut-ikutan merasa sakit, ikut demam, ikut nggak bisa tidur karenanya. Maka kita bersama kaum muslimin, bersama orang beriman, kita senantiasa sadarkan kita hadirkan rasa cinta di antara kita hadirkan rasa kekeluargaan di antara kita, dan kita saling menguatkan satu sama lain untuk bisa merasakan manisnya iman. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk bisa merasakan manisnya iman, hendaknya kita hadirkan dalam hati kita al-karohah, ayakraha ayauda ilal kufri. Al-karohah, kebencian, keengganan kembali kepada kekufuran, sebagaimana kita enggan nanti ayuqdhafa finnar, dicampakkan di jurang-jurang tepi api neraka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman yang ada dalam dada kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsabbit qulubana ala dinika, tsabbit imanana. Kita mohon dikuatkan iman kita. Jangan dilencengkan hati kita, jangan digelincirkan hati kita setelah mendapatkan hidayah iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikokohkan iman kita, dikuatkan pendirian kita dalam kebaikan dan kebenaran, dan kita termasuk orang-orang yang kokoh dan mati nanti kelak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.